Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan bacakan hadis tentang fadilah membaca Al-Quran, di mana kita akan masuk kepada bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran, ya. Di dalam bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Sudah sepatutnya, sudah seharusnya bulan Ramadan itu kita isi dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, apa motivasinya agar kita ini bisa rajin baca Quran? Tentu ya, kalau kita mau kerja pasti digaji. Kalau kita mau, misalnya kalau anak-anak nih ya, nah kamu ngepel nanti dikasih uang 10.000. Nah, itu motivasinya. Rajin deh ngepelnya gitu ya. Nah, kalau kita biar rajin baca Qurannya gimana? Ada hadis mengatakan. Saya baca di dalam kitab At-Tibyan ya. At-Tibyan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja pada matannya ya. Man syaghalahul Qur'an wa zikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'ti as-sa'ilin. Itu ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Intinya begini. Orang yang sibuk baca Quran sehingga dia lupa minta misalnya gitu. Atau dia sibuk baca Quran, urusan Quran, baik dia membaca ataupun mengajarkan, sibuk dengan itu gitu. Itu akan diberikan rezeki sama Allah lebih baik dari rezeki yang orang-orang minta. Bayangin. Jadi kita sebetulnya nggak perlu khawatir kalau kita sudah pegang Quran, baca Quran, udah tenang saja. Jadi rezeki sudah dijamin sama Allah. Yang belum dijamin itu masuk surga atau tidak, masuk surga atau neraka. Jadi teman-teman, apalagi sedang saat ini ya polemik, banyak yang merasa kurang, masa-masa sekarang wabah seperti ini, kita harus di rumah saja, nggak cari rezeki, nggak cari uang dan sebagainya. Memang harus kita berusaha berikhtiar, tapi jangan lupakan Al-Quran gitu. Kita bisa pegang HP setiap saat, kemana-mana kita kantongin HP, dikit-dikit kita buka, kita baca, ya kan? Kemana-mana, sampai pun ke kamar mandi kadang-kadang suka kita bawa, kita baca. Kenapa nggak Al-Quran yang kita gituin, gitu ya bahasa ininya ya. Quran misalnya kita bawa, lagi istirahat sebentar, duduk, buka, lanjutin mana yang tadi kita baca ya. Misalnya halaman 28. Udah baca sehalaman, udah selesai, kantongin lagi. Terus jalan kemana, silaturahmi kemana, misalnya selesai duduk, pas duduk sambil nunggu siapa gitu, lanjutin halaman 29. Jadi begitu terus, pasti bisa. Kalau kita nggak begitu ya nggak bisa. Karena kalau bisa perlakukan Quran itu, membacanya seperti kita memperlakukan HP kita setiap saat. Dan letakkan Al-Quran di tempat-tempat strategis. Jangan tempat yang susah kita jangkau ya. Misalnya di meja kita siapin satu Quran. Kemudian di dekat TV, kalau ada TV ya, teman-teman yang punya TV, kita taruh tuh di depan TV, jadi gampang ngambilnya. Kemudian di kamar kita taruh Quran di kamar. Jadi begitu kita butuh, langsung ambil, baca, walaupun cuma 1 lembar, teman-teman ya, walaupun cuma 1 lembar. Jadi sibuk ya kita tuh sama Quran. Ya, kalau udah sibuk sama Quran, wah itu yang hebat ya. Kan saya pernah cerita, ada teman saya yang sibuk sama Quran, istiqomah sama Quran, dari baca, ngajarin, terus syiar dan sebagainya.
itu diberangkatin umroh bayangin ya. Kita kan cita-cita kita semua pengen umroh ya, tapi usaha kita apa gitu ya. Kita apalagi maaf yang disebut dengan guru ngaji ya, kalau disebut dengan guru ngaji terus nggak ngaji, nggak baca Quran, males baca Quran, waduh, anak-anaknya juga pasti males baca Quran, murid-muridnya pasti males ya. Kalau udah dibilang guru ngaji terus malas baca Quran, hati-hati ya, hati-hati, anak-anaknya juga nggak ada hasilnya nanti. Ini buat teman-teman yang mungkin masih butuh motivasi. Mungkin di luar sana juga banyak yang sudah banyak motivasinya ya, tapi yang ini buat teman-teman yang memang motivasinya agak turun gitu ya. Coba kita hidupkan kembali motivasi baca Quran kita dengan jangan takut kekurangan rezeki atau takut nggak dapat kerjaan dan sebagainya dengan baca Quran, waktunya habis dengan baca Quran. Justru waktu itu sangat jangan jadi bermanfaat dengan membaca Quran ya. Jangan dikira dengan baca Quran waktu jadi habis ya. Ada 1 jam waktu sama ya, 1 jam si A waktu 1 jam sama, si B waktu 1 jam sama, si C waktu 1 jam sama, tapi isinya beda. Ada yang 1 jam diisi dengan tidur, ada 1 jam diisi dengan main, ada juga 1 jam diisi dengan baca Quran. Manfaat mana? Lebih baik manfaat baca Quran. Ada yang 1 jam pegang HP terus, HP, coba itu 1 jam pegang HP ya, mudah-mudahan itu hal yang bagus ya, tapi kalau bisa ganti dengan baca Quran, itu akan lebih bermanfaat. Kan ada hadis mengatakan yang mafhumnya begini ya, sempurnanya iman orang-orang muslim itu, orang mukmin itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tanda sempurnanya iman seorang mukmin adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau nggak manfaat tinggalin. Kayak misalnya kalau lagi begini enaknya kan nonton YouTube misalnya gitu ya, atau main HP di WA, atau lihat IG dan sebagainya. Ada hal yang nggak manfaat, udah tinggalin. Itu tanda orang beriman itu meninggalkan hal yang nggak manfaat. Yang nggak manfaat udah tinggalin aja. Mendingan baca Quran. Insya Allah manfaat buat diri dan buat kehidupan kita. Apalagi nih sekarang lagi katanya banyak virus segala macam. Udah baca Quran. Quran itu penyembuh. Hudal linnasi wa syifa'ul lil mu'minin. Sembuh. Insya Allah kita yakin dengan baca Quran kita dijaga sama Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ada di dalam surat Al-Isra itu ya. Dan kami turunkan Al-Quran ma huwa syifa'u, di mana di dalamnya itu ada penyembuh. Ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ya, syifa. Makanya jangan takut. Jangan takut. Kita tetap istiqomah, dijaga sama Allah dengan kita menjaga Al-Quran. Gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan motivasi ini bisa membuat kita istiqomah dengan bisa terus membaca Al-Quran, dan kita menjadi orang yang disebut dengan ahli Quran. Walaupun kita belum bisa menghafal Al-Quran, tapi kalau terus saja kita berinteraksi dengan Quran, terus kita mencoba untuk berteman dengan Quran, insya Allah Allah golongkan kita ahlul Quran. Allah golongkan kita ahlul Quran. Insya Allah ya. Terus kita motivasi diri kita untuk bisa membaca Al-Quran setiap hari, walaupun 1 hari 1 juz, ataupun setengah juz, ataupun 1/4 juz, ataupun misalnya 3 halaman dan sebagainya. Yang penting istiqomah, walaupun sedikit tetap istiqomah membaca Al-Quran. Ya, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, nanti kita lanjutkan hadis berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan kita kekuatan untuk bisa istiqomah membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.